Halo coy, selamat malam lagi nih. Sekarang jamnya ini ya 23.9 23.20 setengah 12 malam. Kita sebelum baca ini ini ya, kitab ini aku mulai tak menantang diriku sendiri. Ini totalnya halaman itu kurang lebih 1400 halaman lah. Kalau kita baca 10 halaman saja satu hari, itu kita menghabiskan waktu 140 hari, kurang lebih hampir 5 bulan lah. Aku menantang diriku sendiri untuk melakukan itu. Aku harap teman-teman juga bisa. Nah, coba kamera aku ya. Bentar ya. Oke, baik. Lalu review sedikit ini ya. Ada tulisan menarik di dalam buku ini terkait yang baru-baru terjadi di Jawa Barat, di Sukabumi. Nih, aku bacakan ya. Salah satu sifat orang Kristen yang paling menjengkelkan adalah kebiasaan mereka untuk tidak mudah membalas kalau diperlakukan dengan kebencian dan penganiayaan. Kasih dan pengampunan dapat menggoncangkan orang, tapi itulah yang dikehendaki Yesus di dalam buku ini. Jadi ada satu informasi juga di dalam buku ini. Kenapa Yesus memulai pengajarannya itu di Galilea? Di buku ini aku temukan ya. Kenapa Yesus akhirnya memilih pengajarannya itu dimulai di Galilea? Galilea itu dengan kalau disebutkan di sini itu dengan Nazaret atau mungkin di Yerusalem itu ibarat orang toba, orang toba, atau beginilah, orang teman-teman di Humbang itu main-main ke Tarutung gitu dengan logat yang unik. Jadi orang Tarutung itu sering melesengi teman-teman orang Humbang dengan logat gitulah, kira-kira gitulah. Jadi logatnya orang di Galilea dan di utama Yudea, terutama di Yerusalem ataupun di Bethlehem itu sesuatu yang berbeda. Kemudian juga ada satu fakta, bukan fakta, ada informasi bahwasanya kita ini dari buku ini ya, kita ini terlalu mendramatisir kelahiran Yesus, padahal itu kelahiran yang biasa-biasa saja. Gimana lah, misalnya di tahun 70-an atau 80-an atau 90-an, seperti aku ingat dulu di tahun 90-an, 98 atau 97 itu, atau 96 kali mungkin ya. Ketika banyak orang pulang kampung, waktu itu kami pulang kampung karena mengokal holi opung di Balige, di Paduan, di Parsuratan tepatnya. Itu opung dari mama. Oh, itu kan padat. Ya, seperti itulah kondisinya. Jadi karena sensus, lokasinya padat, jadi di mana orang bisa istirahat dengan tenang situ aja, gitulah. Ya, jadi ternyata berdasarkan buku ini ya, bukan aku bilang ya, ini berdasarkan buku ini ternyata itulah kondisinya. Jadi kita ini suka sekali mendramatisir tentang Yesus. Lalu ada satu penggalan lagi yang menarik. Ini tentang apa? Seorang hamba tidak mungkin setia kepada dua tuan. Jadi ini dihubungkannya dengan seorang hamba itu nggak mungkin setia kepada Yesus dan juga harta benda. Kadang-kadang ya gimana lah istilah pendeta. Banyak para yang mengaku hamba ini bukan menjadi hambanya Allah, bukan jadi hambanya Yesus, tapi jadi hambanya uang. Ya itu. Tapi nggak semua ya. Kalau mak militer kami luar biasa kali ini. Kalau ada yang meninggal
makar sampai ke bawah, dia nggak pernah terima apa-apa. Bahkan kalau bisa dia membantu. Sudah sering sekali ya kami di rumah begitu, kalau bisa membantu jemaat yang kesusahan, bantu Pak, sampai kau sampai semampumu. Nah, lalu ini Alkitab kita baca. Aku sudah sampai 10 halaman ya, udah 10 halaman. Ada apa ya, dua aku sekarang itu udah di Kejadian 14. Hari ini aku akan mulai membaca bukan di Kejadian 13 tentang Abraham dan Lot. Ada dua kisah yang menarik tentang anak sulung. Sampai di Kejadian 13 kita mendengarkan ada cerita tentang anak sulung yang malah kena kutuk lah. Nah, pertama Kain karena cemburu membunuh Habel. Yang kedua itu anak sulungnya Nuh. Nah, itu anak sulungnya Nuh. Dia itu si Sem ya. Sem itu dikutuk ayahnya, dikutuk Nuh karena melihat Nuh yang menikmati anggurnya itu mabok. Mabok dia. Jadi karena mabok tersingkaplah celananya, jadi si Sem melihat gitu. Karena dilihatnya, lalu Nuh marah sama dia. Itulah, marah sama dia. Marahlah si Nuh sama si Sem itu. Jadi ada dua kisah anak sulung dan banyak kisah anak sulung lainnya ya. Nanti kita tahu lagi, misalnya kita kisah anak sulung Yakub, Ruben yang kena kutuk juga. Lalu apalah itu kisah si Yakub dengan abangnya itu. Nah, itulah, lupa aku, nanti mungkin ketahuan. Ada banyak kisah-kisah anak sulung. Ya hati-hatilah buat anak sulung ya, termasuk aku juga mungkin teman-teman. Tapi ini hanya akan aku hanya akan selalu bertanya dan bertanya. Contoh ya, contoh kecil itu misalnya ini ternyata perintah beranak cuculah itu paling eksplisit itu disampaikan Allah dengan Nuh. Ya, itu bisa teman-teman baca di Kejadian 9 ayatnya yang pertama. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Nah, inilah masalah kemanusiaan sekarang ini ya. Kenapa aku katakan masalah kemanusiaan sekarang ini? Kalau kita tarik ke dalam isu yang sekarang di Indonesia ataupun seluruh dunia ini, misalnya isu tentang lingkungan, secara tidak langsung ini, atau koreksi ya buat teman-teman, secara tidak langsung perintah ini membuat manusia bertambah banyak dan merubah demografi alam. Aku pernah baca satu buku atau satu tulisanlah paper karena pertanian organik. Di situ sebutnya gini, bumi tidak akan bertahan lebih dari 1 bulan kalau nyamuk musnah, gitu kan, misalnya kan. Atau misalnya bumi nggak akan bertahan lebih dari 1 minggu kalau misalnya serangga musnah. Tapi bumi akan baik-baik saja kalau manusia musnah. Nah, itulah. Aku lanjut dulu baca Alkitabku ya. Semoga malam ini perdiskusian atau cerita-ceritaku ini bisa jadi apa ya, sebagai catatanku saja di dalam dunia media sosial, bahwa aku menantang diriku sendiri di tengah kecanggihan teknologi. Aku menantang diriku sendiri untuk menyelesaikan membaca Alkitab, dan ku coba meninggalkan pertanyaan-pertanyaan apa yang ku baca kemarin. Itu dulu. Terima kasih teman-teman. Horas.